Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah CTRA. Nah, ini CTRA masih belum berhasil closing di atas 1010 ya. Ini dipantau aja kalau misalkan lanjut. Tapi kalau misalkan ternyata nggak lanjut atau koreksi, ya tungguin lagi di area supportnya mungkin di sekitar 970-an. Tapi kalau misalkan dia berhasil tembus ya, harapannya sih paling nggak bisa closing di atas 1035 atau 1025 ya. Jadi dipantau aja untuk CTRA kalau dia masih mau lanjut. Selanjutnya ada SMGR. Nah, untuk SMGR ini masih doji ya di hari Jumat kemarin, yaitu di harga 6.125. Masih bertahan di atas support 6.075-nya. Nah, ini kalau misalkan ternyata kembali menguat lagi ya, dia harus lewatin top boxnya di 6.375. Targetnya memang agak pendek, yaitu masih di 6.500 dulu, tapi kalau misalkan ternyata kuat, boleh juga pakai target di 6.825. Selanjutnya ada INDF. Nah, untuk INDF ini masih terpantau menguat terbatas ya, 0,4% di perdagangan hari Jumat kemarin. Nah, ini kalau misalkan dia kuat bisa menembus 6.475 nih, bagus nih. Targetnya boleh untuk saat ini di 6.600 dulu ya. Tapi kalau misalkan mau agak jauh sedikit, boleh di bottom box ini targetnya yaitu di 6.700-nya. Ini juga boleh diperhatikan untuk INDF di perdagangan minggu depan. Selanjutnya BBNI. Nah, untuk BBNI masih belum berhasil breakout top box ya di hari Jumat kemarin. Nah, untuk top boxnya sendiri adalah di harga 9.450. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil tembus ya untuk BBNI, targetnya adalah di 9.625 dulu ya kalau misalkan dia berhasil lewat. Dan juga kalau misalkan dia bisa closing di atas 9.625, teman-teman mungkin bisa hold dulu untuk menuju targetnya. Mudah-mudahan sih bisa ke 9.900-an lagi. Lanjut ada Cars. Nah, ini Cars ditutup di harga 86 ya di perdagangan hari Jumat kemarin. Ini boleh diperhatikan ya, sempat dibawa turun dulu ke 83 lalu ditutup menguat lagi ke 86. Memang secara harga masih sama dengan harga sebelumnya, yaitu di hari Kamis setelah closing. Tapi mudah-mudahan ini pertanda bagus ya, mudah-mudahan bisa naik lagi untuk Carsnya, paling nggak target di 93 untuk saat ini. Tapi kalau ternyata tembus juga boleh target di 95. Selanjutnya MMLP. Nah, ini MMLP masih belum tembus ya. Ini 480-nya ya. Kalau 4.000 keren juga nih. Nah, ini untuk MMLP masih boleh juga nih diperhatikan ya. Dia masih bertahan sebetulnya di atas top boxnya, yaitu di atas 474 ya. Dan untuk supportnya sendiri teman-teman bisa pakai support di harga 458. Ya, ini untuk MMLP sendiri kalau misalkan dia berhasil lewat 480 dan juga resisten di harga 494, mudah-mudahan sih bisa menuju target 505 ya. Ini juga boleh dipantau ya untuk MMLP. Mudah-mudahan bisa tembus 480-nya di perdagangan minggu depan atau besok. Selanjutnya ada Kepik. Nah, untuk Kepik ini masih belum berhasil closing ya di atas harga 71 nih, semenjak tanggal 3 Maret kemarin. Nah, ini juga boleh dipantau nih untuk Kepik nih, kalau misalkan dia berhasil tembus 71 dan bisa closing di atasnya. Paling enggak sih kalau mau pakai target boleh target 78 ya kalau misalkan teman-teman masuk. Tapi di sini masih ada resisten yang cukup kuat, yaitu di harga 74-nya. Ini masih boleh dipantau ya untuk Kepik kalau dia berhasil breakout 71 dan 74-nya. Selanjutnya ada BRPT. BRPT doji ya di hari Jumat kemarin, yaitu di harga 805. Nah, ini kalau misalkan lanjut harapannya sih bisa closing di atas 805-nya nih. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus 805 dan juga bisa tembus dari top box 840,
boleh pakai target 870 ataupun target yang paling jauh ya yaitu di 940 ya untuk BRPT. Lanjut ada ICBP. ICBP masih tertahan ya di area resist nih sebetulnya. Nah ini kalau misalkan dia bisa tembusin 10.300, ini bagus nih. Tapi ini range resistennya cukup panjang ya sampai dengan harga sekitar 10.575. Nah, tapi ini kalau misalkan bisa tembus ini mudah-mudahan sih bisa cukup kuat ya naiknya ya. Target berikutnya itu adalah di 10.975 untuk ICBP. Selanjutnya Cevin. Nah, untuk Cevin ini masih bertahan ya di hari Jumat kemarin, masih closing dengan harga sama di hari Kamis. Targetnya sih sudah kena sebetulnya di 364. Nah, next targetnya yaitu adalah di 348, tapi dia harus lewatin dulu resisten atau top box sebelumnya yaitu di harga 370. Nah, kalau misalkan bisa tembus, mudah-mudahan sih bisa menuju ke 384. Selanjutnya ada PGEO. Nah, untuk PGEO ini masih bertahan ya di atas harga 715. Ini juga masih boleh dipantau kalau dia menghijau lagi di perdagangan minggu depan atau besok. Targetnya yaitu di 805 dulu ya untuk PGEO. Selanjutnya ada ANJT. Untuk ANJT untuk di hari Jumat kemarin masih sama ya, masih di closing dengan doji, belum berhasil breakout dari 685. Untuk targetnya sendiri masih sama di 705 ya, target pendek. Tapi kalau bisa tembus 705 dan bisa tembus 720, ini targetnya lumayan panjang, mudah-mudahan bisa ke 785. Selanjutnya ada keras. Keras juga masih bertahan di atas support 276 ya. Selama masih di atas 276 ini masih oke. Kalau misalkan teman-teman mau lirik buy on weakness atau buy on support. Kalau untuk targetnya sendiri untuk saat ini adalah di 296 dan juga di harga 310-an ya untuk keras kalau dia berhasil menguat lagi. Dan untuk resisten masih ada resisten di 302. Ini masih boleh dipantau-pantau ya kalau misalkan keras bisa menguat lagi. Tapi untuk saat ini memang masih spek buy banget kalau teman-teman mau masuk di sini karena masih ada beberapa resisten ya di 286, 302 dan juga targetnya nggak terlalu jauh yaitu masih di 296. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada PNBN. Nah, untuk PNBN ini top boxnya saat ini ada di 1340 ya, dan supportnya teman-teman boleh pakai support di bawah yaitu 1270. Nah, ini kalau misalkan dia menghijau lagi dan bisa breakout dari 1340, targetnya bisa di harga 1390 dan juga sekitar harga 1430-an ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan Penin ya bisa kembali menghijau lagi di perdagangan besok ya atau di hari Senin. Ini boleh dipantau ya untuk Penin. Selanjutnya ada Bluebird. Nah, ini Bluebird juga boleh dipantau-pantau lagi untuk perdagangan minggu depan ya. Dia udah mulai mantul dari area support 1600-nya. Mudah-mudahan sih dia bisa kembali menghijau lagi ya, tapi untuk saat ini kita lihat aja apakah dia akan tembus resisten terdekatnya yaitu di 1660 ya untuk saat ini. Nah, kalau misalkan dia nggak tembus 1660-nya ya, kalau dia turun lagi pastikan dia nggak turun atau nggak closing di bawah harga 1600. Tapi kalau ternyata dia bisa breakout dari 1660, targetnya boleh di 1730 dulu untuk saat ini ya. Dan untuk target resisten yang paling jauh untuk saat ini masih di 1880 dan target price-nya nih agak jauh di 1880 ya. Nah, ini masih boleh diperhatikan untuk BERT. Mudah-mudahan nggak tembus support dari 1600-nya. Selanjutnya PNIN atau Panin.
Nah, untuk PNIN ini masih boleh diperhatikan ya untuk perdagangan besok nih. Kalau dia kembali menghijau lagi, dia sudah di area support lagi, apakah lanjut menghijau. Kalau dia lanjut menghijau, boleh targetnya di harga bottom box dulu ya, yaitu di harga 1775. Dan kalau bisa tembus, boleh targetnya dinaikkan juga di 1225. Selanjutnya kita lihat buka. Nah, ini buka harganya masih sama dengan harga Kamis ya penutupannya. Tapi ini sudah boleh diperhatikan lagi kalau dia kembali menghijau lagi ya. Apalagi kalau dia bisa lewat dari resistennya dia terdekat, yaitu di 240-nya nih. Nah, kalau bisa lewat 240-nya, targetnya target terdekat adalah di 248. Tapi kalau saran saya boleh pakai target di harga bottom box ya, yaitu di 256-nya. Ini boleh diperhatikan ya untuk buka kalau dia kembali menghijau lagi. Selanjutnya Raja. Raja masih koreksi 1,04% ya. Ini kita pantau aja kalau Raja menghijau lagi. Harapannya sih paling nggak target bisa ke target di harga 1060 dulu ya, atau tutup gapnya ini. Nah, kita lihat aja apakah Raja bisa menuju ke 1055 ya. Nah, kalau misalkan dia bisa ke 1055, ini bagus, kita perhatikan aja nanti. Tapi kalau ternyata enggak, ataupun ternyata dia koreksi lagi, kalau koreksinya masih di atas 910, ini masih aman harusnya. Tapi kalau misalkan jebol 910, ada kemungkinan dia akan lanjut turun lagi ke bawah. Masih boleh dipantau ya untuk Raja di perdagangan minggu depan. Selanjutnya ada MTEK. Nah, untuk MTEK ini opennya gap up ya, lalu ditutup dengan candle merah, terkoreksi 1,2%. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia lanjut merah lagi di perdagangan minggu depan ya, kita lihat aja apakah dia akan mantul lagi di harga 745-nya atau enggak. Tapi kalau ternyata enggak ya, kalau ternyata dia menghijau, kalau dia bisa closing di atas 800, ini akan sangat bagus. Targetnya masih sama ya. Kalau untuk saya sih lebih baik prefer pakai yang agak jauh, yaitu di 955 dulu. Selanjutnya ada Indi. Indi masih koreksi 1,4%, belum berhasil lanjut ya di perdagangan Jumat kemarin. Nah, untuk resisten terdekat saat ini masih di 2700 ya. Kalau misalkan tembus, mudah-mudahan targetnya 2760-nya bisa kena, atau juga di 2920-nya ya. Nah, ini yang masih pegang atau masih hold, masih boleh hold ya untuk Indi. Mudah-mudahan masih bisa menghijau terus. Selanjutnya NNRG. NNRG ini masih koreksi 1,6% ya, tapi masih juga boleh diperhatikan kalau dia masih menghijau lagi selama nggak tembus dari harga 236-nya ya untuk NRG. Untuk targetnya sendiri boleh di 260, itu pun kalau dia berhasil breakout dari 248. Selanjutnya SKRN. SKRN pun masih koreksi di hari Jumat kemarin 2,3% ya. Ini belum berhasil lanjut lagi. Untuk resistennya ada di 540 ya. Itu juga sama dengan harga top box. Kita lihat aja apakah bisa lanjut menguat lagi. Kalau bisa tembus 540-nya, mudah-mudahan sih targetnya di 585 bisa tercapai oleh SKRN. Selanjutnya ada BNBA. BNBA ini masih ada walaupun merah, posisinya masih bagus ya. Mudah-mudahan masih ada perlawanan untuk minggu depan. Kalaupun merah lagi atau misalkan terkoreksi lagi, selama koreksinya nggak tembus dari 580, ya masih ada kemungkinan dia akan kembali menguat. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut menghijau, ini akan sangat bagus. Harapannya sih bisa breakout dari 730 ya. Untuk targetnya sendiri, teman-teman boleh pakai target di 905 untuk BNBA.
Selanjutnya ada DMMX. Untuk DMMX ini tunggu aja dia menyentuh dulu support 600-nya. Kalau saran saya 600 atau di bawahnya juga boleh, support di 585 ya. Nah, tungguin dulu aja. Ini kita pantau aja dulu. Tapi kalau misalkan udah menyentuh tapi belum balik arah, jangan masuk dulu. Tunggu ada pergerakan dia untuk balik arah dulu ya untuk DMMX. Begitu juga TINS. Nah, untuk TINS ini walaupun menghijau di perdagangan kemarin ya, atau hari Jumat, ini masih kita tungguin dulu apakah dia menuju ke support lagi 955 ya. Kalau dia kembali ke area support 955, untuk resisten saat ini ada di 1060 ya. Ini mudah-mudahan sih dia ke bawah dulu, bisa nanti teman-teman bisa ambil di harga bawah lagi ya untuk TINS. Nggak usah buru-buru masuk, santai aja, dipantau-pantau dulu, masih banyak saham yang lain juga. Selanjutnya ada LPPF. LPPF ini juga boleh diperhatikan kalau dia masih bertahan di atas 4.110-nya ya. Nah, ini buat 3 saham terakhir yang tadi kita bahas ini, khusus teman-teman yang senang untuk buy on weakness atau buy on support. Tapi jangan buru-buru, diperhatikan dulu pergerakannya. Untuk LPPF pun ini cukup lumayan ya turunnya ya setelah pembagian dividen kemarin. Mudah-mudahan sih sudah selesai dan bisa bertahan di atas 4.110-nya. Targetnya boleh di 4.850 dulu ya untuk LPPF. Selanjutnya ada Unilever. Unilever ini juga mulai ada perlawanan ya di hari Jumat kemarin, tapi sayangnya closing di 4.150. Ya, kita lihat aja kalau misalkan dia kembali menghijau lagi. Kalau mau masuk, saran saya tunggu dia di atas 4.150 dulu. Atau kalau mau tunggu sekalian, harapin aja turun di bawah atau menyentuh support di 4.060-nya. Tapi kalau misalkan ternyata enggak, ya kita berharap boleh lah dia bisa closing di atas 4.150. Dan untuk targetnya boleh pakai target 4.370 dulu ya. Kalau misalkan nggak yakin dia bisa break out of box ya. Nah, jadi boleh pakai target di 4.370 ataupun di bawahnya. Selanjutnya Goto. Goto kemarin juga di hari Kamis dia gap down, lalu di hari Jumat sudah sempat ada perlawanan ya, naik lumayan sampai sekitar 6%-an. Nah, ini masih boleh dipantau ya selama dia nggak tembus dari 89 ya untuk supportnya. Nah, kalau masih bergerak di atas 89, 91 ya lihat-lihat aja. Nah, kalau misalkan dia bergerak di area ini, teman-teman bisa ambil posisi untuk spek buy dulu untuk Goto. Lanjut ke GPRA. Nah, ini GPRA doji di hari Jumat kemarin ya di harga 98 walaupun menguat ya 1,03%. Nah, ini sudah cukup lama dia sideways ya. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia kembali menghijau lagi. Targetnya boleh di top box ya di 103. Ini boleh juga di situ. Tapi kalau harapannya sih untuk saat ini kalau dia bisa closing di atas 104 ini akan sangat bagus. Masih ada resisten ya. Resistennya juga cukup kuat ini dari area, sebetulnya ini masuk ke area resisten juga ini. Dari sekitar 102 ya, 102 sampai dengan 107 sebetulnya ini area resisten. Kita lihat aja apakah bisa ditembus oleh GPR atau enggak. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai tembus 102-nya, paling enggak bisa closing di atas 104, ini sudah mulai bagus. Jadi dipantau aja. Tapi kalau misalkan ternyata enggak, ya tungguin sampai ada momentum yang bagus lagi untuk masuk. Lanjut ke Bull. Nah, untuk Bull ini teman-teman boleh perhatikan ya. Selama dia nggak tembus dari support 114-nya, ini targetnya boleh di sekitar harga support sebelumnya yaitu di 141. Ini turun cukup lumayan dia. Volumenya juga turun drastis ya ketika dia break bottom. Nah, ini kita nggak tahu ada apa, dan pergerakan volumenya nggak seperti biasanya. Nah, ini mudah-mudahan pertanda baik ini buat bull. Kita lihat aja kalau misalkan selama bull nggak tembus dari 114, ini masih oke ya, tapi ingat alokasinya juga jangan banyak-banyak. Tapi kalau misalkan dia masih bisa lanjut lagi, boleh ini pakai target di 141.
Selanjutnya ada APLN. Nah, untuk APLN ini tunggu aja dia closing di atas harga 137-nya ya untuk APLN. Tapi kalau misalkan ternyata enggak, ya tungguin lagi di area support di 125-nya. Untuk top boxnya adalah di 144 ya, ini cukup kuat resistannya. Kita lihat apakah dia berhasil menembusnya atau enggak. Kalau berhasil menembus boleh pakai target 153 ataupun 160-nya ya untuk APLN. Selanjutnya ada BAT. Nah, ini BAT juga saham-saham yang model-model begini ya. Tapi boleh dipantau kok, nggak apa-apa ya kalau dia berhasil breakout dari 765. Nah, kalau misalkan tembus dari 765, boleh pakai target atau target di top boxnya di 790 ataupun di atasnya yaitu di harga 815 untuk BAT. Saham ini nggak kencang ya, santai ya, tapi diperhatikan aja pergerakannya. Selanjutnya ada INTP. INTP masih mencoba menembus 10.400, belum berhasil ya di hari Jumat kemarin. Tapi ini masih boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi ya. Untuk targetnya sih di 10.900 dulu. Tapi kalau misalkan tembus boleh dinaikkan targetnya di 11.450. Nah, kalau misalkan dia berhasil menembus dari 10.900-nya. Oke, mungkin sampai di INTP ya, mungkin dan juga saham memang kemarin 1 minggu kemarin memang terlihat biasa-biasa aja, belum ada terlalu banyak yang menarik untuk diperhatikan. Jadi mungkin saya bahas nggak terlalu banyak karena juga banyak yang merah saham-sahamnya. Oke, mungkin sampai di INTP dulu ya. Jadi sampai di situ dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye.